William Godwin berkata bahwa keadilan adalah jumlah dari semua kewajiban moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang kami hormati dan rekan-rekan para pemerhati hukum di seluruh Indonesia. Perkenalkan, kami dari tim Roadshow dengan saya, Muhammad Labib Rehan Adat, selaku pembicara pertama pada mosi perdebatan kita kali ini, yakni implementasi ICOR dalam peradilan Indonesia. Di sini, saya ditemani kedua rekan saya, yakni Salma Wahyu Salsabila yang berkedudukan sebagai pembicara pro dan Riza Alia yang berkedudukan sebagai pembicara kontra. Dewan Juri yang terhormat, perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana hal ini mempengaruhi kehidupan manusia pada zaman ini. Alhasil, semua bidang pun terdampak dengan perubahan tersebut, termasuk dunia hukum itu sendiri. Indonesia sendiri tak ketinggalan, juga memanfaatkan ide teknologi informasi pada pelaksanaan tugas peradilan. Perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi sistem peradilan yang dimana Mahkamah Agung melakukan penerapan peradilan secara elektronik atau biasa kita sebut sebagai ICOR. Penggunaan ICOR sendiri terdapat di dalam Perma nomor 3 tahun 2018 yang berbunyi tentang serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara, baik perdata, agama, tata usaha negara, ataupun tata usaha militer dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dampak positif dari diberlakukannya ICOR ini ada 3. Yang pertama, pelayanan peradilan menjadi sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Yang kedua, untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien. Salah satu tujuan dari penerapan ICOR adalah untuk memodernisasi sistem peradilan kita. Penggunaan ICOR sendiri adalah sebuah terobosan baru yang dinilai akan meringkas prosedur persidangan karena dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, penerapan ICOR sendiri juga memiliki kelemahan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dori Relling, beliau menyebut ada 3 persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan di dunia, khususnya di Indonesia, yakni integritas aparat pengadilan, lambatnya penanganan perkara, dan sulitnya akses masyarakat. Kemudian ada pula faktor-faktor lain seperti kesiapan SDM yang dinilai masih belum mumpuni dan pemerataan teknologi dan literasi teknologi yang dinilai masih belum merata di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum di seluruh tanah air, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas, bahwasanya implementasi ICOR di pengadilan memiliki dampak yang positif dan negatif. Karena itulah mosi kali ini layak untuk diperdebatkan. Karenanya, mari kita simak kerangka berpikir pro ataupun kontra yang akan disampaikan oleh kedua rekan saya selanjutnya. Ekum et bonum est lecum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan tim kontra dan Civitas Akademika. Perkenalkan, nama saya Salma Wahyu Salsabila selaku pembicara pro pada mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya memiliki 2 alasan mengapa saya menyetujui mosi perdebatan kali ini, yaitu yang pertama ditinjau dari aspek yuridis dan yang kedua ditinjau dari aspek sosiologis. Ditinjau dari aspek yuridis, adanya penerapan ICOR dalam sistem peradilan di Indonesia selaras dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang di dalamnya memuat 3 prinsip peradilan, yaitu yang pertama sederhana, karena ICOR telah mensistemasi seluruh alur hingga pihak yang berperkara hanya cukup mengikuti alur yang telah tersedia. Yang kedua, cepat, yang mengakibatkan tercapainya efisiensi waktu. Dan yang ketiga, biaya ringan, seperti penghematan biaya mencetak, biaya pengiriman berkas, juga biaya transportasi. Asas akuntabilitas pun dapat terlaksana, karena penerapan administrasi perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya, sehingga mendapat kontrol publik dan mencegah berkas hilang ataupun rusak. Transparansi yang diterapkan ICOR perihal biaya panjar pun diharapkan perlahan akan dapat mengurangi praktik pungli di pengadilan yang marak terjadi sebelumnya. Faktanya, pelaksanaan ICOR sampai saat ini tunduk pada Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 dan juga angka 7, yang pada intinya dijelaskan bahwa e-court adalah serangkaian proses peradilan yang dilaksanakan secara elektronik yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung dan telah berlaku di seluruh pengadilan negeri, agama, juga pengadilan tata usaha negara. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat ditinjau dari aspek sosiologis. Mengutip dari website Pengadilan Tata Usaha Negara Jogja berdasar hasil survei kepuasan publik yang dilakukan pada 21 Januari hingga 15 Februari 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan indeks kepuasan publik terhadap dilaksanakannya e-court di lembaga pengadilan sebesar 76% berada pada kategori baik. Terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini, yaitu COVID-19, yang bahkan kita belum tahu akan selesai dalam jangka waktu yang dekat atau jangka waktu yang lama. E-court ini tentunya sangat mendukung upaya pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus COVID-19, yang mana hal ini sesuai dengan SEMA nomor 5 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa penyebaran COVID, karena masyarakat dapat mengurus seluruh aspek persidangan tanpa perlu meninggalkan rumah. Namun Dewan Juri yang terhormat, tanpa dipungkiri bahwa implementasi e-court ini memiliki beberapa permasalahan, sehingga saya di sini akan memaparkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, untuk menanggulangi sistem error yang diakibatkan oleh banyaknya pengakses, saya menawarkan bahwa e-court harus memaksimalkan kapasitas kinerja dari web hosting. Lalu yang kedua, untuk mengatasi pihak yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengisian data dan berkas terkait, saya menawarkan agar disediakan pusat bantuan yang terdiri dari link video panduan pengisian data dan berkas terkait, serta disediakan nomor call center, juga kolom live chat agent yang dapat merespon selama jam kerja. Lalu yang ketiga, setiap pengadilan dapat menyediakan pelayanan khusus bagi pengaduan terkait e-court ini agar mampu memaksimalkan pelaksanaan e-court. Dan yang terakhir, yang keempat, setiap persidangan yang diselenggarakan di dalam web e-court dapat dicantumkan link untuk dapat melihat live streaming persidangan yang sedang berlangsung, agar sidang tetap terbuka untuk umum dan tidak mencederai pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan solusi yang saya tawarkan tersebut, saya harap masyarakat lebih akrab dengan adanya sistem e-court sehingga mampu meningkatkan masyarakat terhadap pelaksanaan e-court dan dapat membangkitkan minat masyarakat terhadap penggunaan e-court. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan saya, maka saya mengajak Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim kontra dan para sivitas akademika untuk duduk pada satu perahu agar dapat menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Errare humanum est, trupin errore perseverare. Membuat kekeliruan adalah manusiawi, tetapi bukanlah suatu hal yang baik untuk selalu mempertahankan kekeliruan. Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin yang bermartabat, perkenalkan, nama saya Risa Alia Utami Nugraha selaku pembicara pihak kontra pada mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya, e-court adalah sebuah inovasi yang dilakukan sebagai upaya untuk memodernisasi sistem peradilan yang bertitik pada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dunia peradilan berusaha untuk menyesuaikan diri dalam cepatnya perkembangan teknologi yang terjadi pada masa kini. Sejak proses pendaftaran hingga proses persidangan semua dialihkan secara online. Namun Dewan Juri yang terhormat, pada kenyataannya di lapangan, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia masih belum siap untuk menerapkan e-court ini, yang mana kebelumsiapan tersebut mencederai prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan yang telah dicita-citakan, bahkan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengapa saya tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini ke dalam 4 hal, yaitu yang pertama, penggunaan teknologi seharusnya memberikan kemudahan serta menghilangkan batas-batas yang ada. Namun hingga saat ini, sistem e-court yang digunakan masih sering mengalami permasalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berperkara, utamanya pihak penggugat. Contohnya, biaya panjar perkara yang tidak sesuai, jadwal perkara yang tidak kunjung muncul, bahkan dokumen yang sulit untuk diunggah.
Persoalan infrastruktur dan fasilitas yang tidak setara di berbagai wilayah Indonesia pun semakin membuat nyata bahwasannya e-court masih belum dapat diterapkan. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa penggunaan teknologi sangat bergantung pada infrastruktur dan fasilitas yang ada. Akhirnya, tidak semua pengadilan di Indonesia dapat menerapkan e-court ini. Yang kedua, hingga saat ini pendaftaran e-court hanya dapat dilakukan oleh advokat yang telah tervalidasi. Sedangkan bagi perseorangan, badan hukum, dan instansi yang ingin mendaftar masih belum diperbolehkan. Padahal bukan merupakan suatu hal yang dapat dipungkiri bahwa advokat memiliki tarifnya masing-masing bagi jasa yang mereka berikan. Lantas bagaimana bentuk keadilan bagi masyarakat yang tidak mempunyai biaya untuk pelaksanaan e-court? Tentunya hal ini memerlukan pengkajian ulang. Yang ketiga, hingga saat ini Mahkamah Agung belum mengakomodir teknis pemeriksaan secara online. Tentu hal ini dinilai fatal karena akan berdampak pada pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan. Pembebanan tanggung jawab dari dampak adanya masalah sistem pun hingga saat ini belum jelas ujungnya. Selain itu, dengan adanya e-court ini sejatinya telah melanggar asas sidang terbuka untuk umum yang tercantum pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Seringkali masyarakat luas kesulitan mengakses persidangan secara online ini. Ucapan ketua hakim dalam pembukaan sidang yang menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum seolah hanya menjadi sebuah kiasan. Padahal menurut Yahya Harahap, suatu persidangan tidak boleh gelap dan berbisik-bisik. Serta jika disesuaikan dengan pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 4, tidak dipenuhinya asas terbuka untuk umum akan mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, hal yang perlu kita ingat bersama dan tidak boleh kita lupakan bahwasanya teknologi dapat dimanipulasi, yang mana hal ini menjadi suatu hal yang riskan pada pelaksanaan e-court, utamanya pada proses upload dokumen dan juga proses pembuktian. Mengingat sepanjang ini, perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan informasi elektronik masih terbatas pada pasal 26 Undang-Undang ITE. Tentu hal ini dinilai kurang memberikan payung perlindungan hukum apabila terjadi kerugian pada pemilik dokumen pelaksanaan e-court. Dari munculnya berbagai persoalan tersebut, tentunya proses pengaduan publik akan ditanggapi secara tidak efektif oleh masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya juga menawarkan 4 solusi, yaitu yang pertama, memberikan akses pada semua lapisan masyarakat untuk dapat menggunakan e-court. Yang kedua, penerbitan regulasi yang mengatur secara spesifik tentang pelaksanaan e-court agar terdapat kejelasan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, adanya kesiapan dari seluruh instrumen hukum, karena mengutip pendapat dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Profesor Yohanes Sogan, bahwa sejatinya modernisasi peradilan bukan hanya terbatas pembaruan administrasi perkara dan peningkatan publikasi putusan hakim, tetapi juga perlu didukung instrumen hukum dan pedoman yang memadai bagi hakim dalam pembuatan putusan yang berkualitas. Yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, saya juga menawarkan agar agenda pembuktian dilaksanakan secara offline. Akhir kata, Dewan Juri yang terhormat, pembicara pihak kontra telah dapat menjabarkan 4 alasan mengapa tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini, serta telah dapat memberikan 4 solusi agar tercapai pelaksanaan e-court yang lebih maksimal, sehingga argumen pembicara pihak kontra patut untuk dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, telah sampai kita pada ujung perdebatan kita kali ini. Sesungguhnya di dalam suatu perdebatan tidak ada yang menang ataupun yang kalah. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan secara ringkas apa yang telah dijelaskan oleh pembicara pro maupun pembicara kontra. Dari pihak pro sendiri ada 2 alasan yang mendukung, yakni alasan yuridis dan alasan sosiologis. Ditinjau dari aspek yuridis, adanya penerapan e-court dalam peradilan di Indonesia sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana ada 3 prinsip utama, yakni sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Lalu ada asas akuntabilitas yang dapat terlaksana karena penerapan e-court akan meninggalkan jejak digital. Kemudian ada pula transparansi karena e-court dinilai akan mengurangi praktik pungli yang ada di Indonesia yang sebelumnya sangat marak terjadi. Kemudian dari aspek sosiologis, bahwasanya 75% publik menyatakan bahwa e-court ini dinilai baik. Kemudian situasi pandemi saat ini yang belum menentu yang memaksa penggunaan e-court ini sangat urgent untuk diterapkan. Sementara itu dari pembicara kontra menyatakan bahwasanya e-court sendiri masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut diantaranya ialah pemerataan infrastruktur dan fasilitas teknologi yang dinilai masih belum merata di Indonesia. Kemudian
penerapan IKOR sendiri hanya untuk advokat yang telah tervalidasi. Lalu, adanya dugaan bahwasannya teknologi dan informasi dapat dimanipulasi sehingga akan merugikan satu pihak tertentu. Kala itulah pihak kontra ini merasa bahwa IKOR belum pantas atau belum layak untuk diterapkan di Indonesia. Selesai sudah perdebatan kita pada kali ini. Sekian dari kami tim Roadshow. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.